Tapi Pak Ma'ruf sendiri ada di kekuasaan. Padahal Pak Ma'ruf seorang ulama dulunya. Pak Ma'ruf kan seorang, bahkan di MUI pernah jadi ketua MUI. Lalu apakah ulama di Indonesia ini yang boleh mencari kekuasaan cuma Pak Ma'ruf? Ngopi dulu kita, Pak. Menurutnya tugas ulama bukan mencari kekuasaan, tetapi untuk memperbaiki akidah dan menyatukan umat supaya tidak terjadi sumber perpecahan dan perselisihan. Sayangnya menurut Ma'ruf Amin langkah-langkah itu selama ini belum optimal. Ya gimana mau optimal, Bapak sendiri ada di kekuasaan. Bapak kan sekarang ada duduk di kekuasaan, Pak. Padahal Bapak seorang ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa menjelang tanggal 17 Mei ya, gue mau ngasih pengumuman sama kalian. Buat yang di daerah Jakarta atau yang mau hadir silahkan. Kami dari Majelis Penderitaan Rakyat akan mengadakan aksi demo damai di PT UN untuk memberikan dukungan terhadap gugatan stop mandatori vaksin kepada Presiden dan Menteri Kesehatan. Hari Selasa 17 Mei 2022 jam 10 pagi di PT UN, Jalan A Sentra Primer, Baru Timur, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Buat kalian yang merasa punya suara yang sama, sefrekuensi, ayo sama-sama kita bersuara yang cantik. Bersuara yang cantik untuk memberikan dukungan agar hakim-hakim PT UN bisa memberikan keputusan seadil-adilnya untuk rakyat Indonesia. Jangan lupa Selasa 17 Mei. Oke guys, sekarang masuk ke konten. Nih konten ini ya Allah luar biasa Pak Ma'ruf Amin. Ya, Pak Ma'ruf Amin itu sebelum jadi wakil presiden beliau ulama. Tapi begitu beliau jadi wakil presiden, beliau ya melepaskan keulamaannya. Ya itu posisinya guys. Ya kalau ilmunya ya tetaplah berilmu, tapi posisi ya beliau wapres. Wapres itu beliau bukan cuma jadi wakil presiden kelompok tertentu, agama tertentu, bukan. Dan beliau juga bukan wakil presiden suku tertentu, aliran tertentu, bukan. Beliau adalah wakil presiden Republik Indonesia. Artinya seluruh rakyat Indonesia yang berwarga negara Indonesia itu wakil presidennya adalah Pak Ma'ruf Amin. Kalau ulama itu kan punyanya satu agama saja. Tapi karena beliau sudah menjadi wakil presiden, maka beliau adalah wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan ini kita akan membahas, ada berita tentang beliau. Ya, kemarin Pak Ma'ruf sempat ya bikin wah juga viral itu. Nasi ganti pisang. Jadi gue tadi ini lupa mau bawa pisang. Lupa gue. Tapi memang ya kita bahas dulu beritanya ya guys. Nih beritanya nih. Ma'ruf Amin, tugas ulama melakukan perbaikan, bukan mencari kekuasaan. Itu tuh. Ini gue dapat berita lama begini ya Allah. Ini berita dilansir oleh laman hidayatullah.com Sabtu 19 Juni 2021. Pernah ngomong begini Pak Ma'ruf. Ya. Tugas ulama melakukan perbaikan, bukan mencari kekuasaan. Jadi waktu Pak Ma'ruf jadi wakil presiden itu beliau sebagai apa kalau bukan ulama ya? Iya deh, ngopi dulu saya Pak Ma'ruf ya. Aduh. Hidayatullah.com. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan tugas Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga umat, himayatul ummah, memberdayakan umat, taqwiyatul ummah, dan menyatukan umat.
Tauhidul Ummah. Tinggal bagaimana kita di MUI melaksanakan dan mewujudkan apa yang telah tergariskan tersebut. Lah waktu Pak Ma'ruf jadi wakil presiden, waktu dicalonkan itu Pak Ma'ruf kan ada di MUI ya. Tapi MUI akhirnya Pak Ma'ruf, oh iya ya Pak Ma'ruf, iya ya, kita iyain aja baik guys, karena beliau memang sudah lanjut usia, kita harus dengan berakhlak ya. Andai kata mengkritisi kebijakan Pak Ma'ruf ini, kalimat Pak Ma'ruf dengan akhlak ya, nggak boleh dengan caci maki, nggak boleh. Kita di MUI telah memulai himayatul ummah, menjaga ummah baik dari sisi akidah, ibadah sesat, pemikiran menyimpang, akhlak tidak terpuji, muamalah ribawiyah, produk tidak halal dan sebagainya. Nah, masalah vaksin tidak halal gimana Pak Ma'ruf? Kok diem aja? Gimana itu Pak Ma'ruf? Ayolah, kita sama-sama mengingatkan diri kita dan semua rakyat Indonesia. Jangan cuma kalimat baik, tapi tidak dilakukan gitu. Kita meminta orang lain dengan kalimatul haq, dengan kalimat yang baik. Benar ini kalimatnya, tapi bagaimana tindakannya? Di dalam vaksin itu sudah terbukti ada zat-zat haram, tapi kenapa nggak diharamkan? Katanya itu tugas ulama. Nah Pak Ma'ruf bilang, tugas ulama itu bukan untuk mencari kekuasaan. Sementara Pak Ma'ruf sendiri ada di wakil presiden, kekuasaan. Jadi yang benar mana Pak Ma'ruf? Katanya dalam acara sambutan silaturahim halal bihalal nasional MUI tahun 2021, Jumat 18 Juni 2021. Kita di MUI juga telah memulai takwiyatul ummah, pemberdayaan umat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kita di MUI juga sudah mengupayakan untuk adanya tauhidul ummah, pemersatu umat tambahnya. Nah kalau memang mau mempersatukan umat, ayolah, yang hak katakan hak gitu. Jangan begini Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf mengatakan bahwasannya ulama jangan repot apa nih? Bukan mencari kekuasaan. Tapi Pak Ma'ruf sendiri ada di kekuasaan. Padahal Pak Ma'ruf seorang ulama dulunya. Pak Ma'ruf kan seorang, bahkan di MUI pernah jadi ketua MUI. Lalu apakah ulama di Indonesia ini yang boleh mencari kekuasaan cuma Pak Ma'ruf? Ngopi dulu kita Pak. Menurutnya tugas ulama bukan mencari kekuasaan, tetapi untuk memperbaiki akidah dan menyatukan umat supaya tidak terjadi sumber perpecahan dan perselisihan. Sayangnya menurut Ma'ruf Amin langkah-langkah itu selama ini belum optimal. Ya gimana mau optimal, Bapak sendiri ada di kekuasaan. Bapak kan sekarang ada duduk di kekuasaan, Pak. Padahal Bapak seorang ulama. Pernah menjadi ulama. Ia mengingatkan dalam konteks sebagai pengurus MUI harus ingat kembali ke tugas utama keulamaan. Seperti dikatakan Nabi Syuaib dalam Al-Quran. Tugas kita adalah islahul ummah, memperbaiki ummah. Ini merupakan khitah nabawiyah, langkah-langkah kenabian. Nah kalau itu Pak Ma'ruf tahu, kenapa Pak Ma'ruf duduk di wakil presiden? Apakah itu bukan kekuasaan Pak Ma'ruf? Kalimatul haq ini kalimatnya benar, tapi ya begini keadaannya. Pak Ma'rufnya sendiri begitu. Menurut Ma'ruf ada 4 perbaikan yang perlu dilakukan. Di antaranya islah fil akidah, memperbaiki akidah, islah fil ibadah, memperbaiki ibadah, islah fil muamalah, memperbaiki muamalah, dan juga islah fil akhlak, memperbaiki akhlak. Nah saya mau nanya Pak, islah fil akidah, fil ibadah, fil muamalah, fil akhlak, bagaimana tentang LGBT ini sekarang Pak? Kok diem aja Pak? Tugas utama kita adalah melakukan perbaikan-perbaikan itu dengan niat mencari keridhaan Allah SWT, bukan untuk mencari kehormatan dan bukan juga untuk mencari kekuasaan katanya. Nah, kalau bukan untuk mencari kehormatan dan kekuasaan, kenapa Pak Ma'ruf Amin ada di kursi wakil presiden sekarang? Apakah wakil presiden itu bukan kekuasaan juga Pak? Kopi gue pahit mendadak. Selanjutnya Ma'ruf mengajak MUI lebih meningkatkan ikhtiar agar benar-benar dianggap siap menerima bantuan Allah. Sebab apabila kita tidak mampu membangun langkah-langkah khitah nabawiyah itu, saya kira barangkali kita belum dianggap siap. Sehingga bantuan Allah yang dijanjikan belum sampai pada kita katanya. Ya gimana Pak kalau Pak Ma'rufnya sendiri begitu? Udah bingung dah ya. Ya begini, makanya katanya Nabi SAW,
Yang gue ingat yang di akhir zaman ini yang serem memang ulamanya malah. Ulamanya bagus kalimatnya gitu. Jangan mencari kekuasaan. Tapi yang ngomong lagi ada di kekuasaan. Bingung nggak lu? Apa cuman gue yang bingung nih ngelihat ulama begini? Ia juga mengatakan, mungkin ada yang bertanya, bukankah di tempat kita ini banyak ulama dan banyak orang-orang soleh? Tidakkah keberadaan mereka bisa menaikkan kesiapan kita di mata Allah? Saya harus mengatakan bahwa kesalahan seseorang di kelompok tertentu tidak menjamin. Jangankan di era kita saat ini, di era Rasulullah pun, Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Suatu ketika Sayyidatuna Zainab pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah kita bisa dihancurkan padahal kita banyak orang soleh? Nabi menjawab, iya bisa, jika kejelekan kemungkaran itu banyak, katanya. Nah, berarti kan harus nahi mungkar, Pak Ma'ruf. Kita bisa dihancurkan kalau kemungkaran kita biarkan. Ini Pak Ma'ruf sendiri loh yang ngomong ini, menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya kita bisa dihancurkan kalau kita membiarkan kemungkaran. Ini LGBT banyak, Pak, dibiarkan aja. Vaksin haram, dibiarkan aja. Pemaksaan, dibiarkan aja. Ini omongan Pak Ma'ruf sendiri loh, ini yang ngomong. Gue ngebahas omongan Pak Ma'ruf sendiri, dakwah Pak Ma'ruf sendiri ini. Ulama jangan di kekuasaan, tapi Pak Ma'ruf ada di wakil presiden. Ma'ruf juga mencontohkan di masa Rasulullah SAW masih hidup, ada kisah dalam perang Uhud yang bisa menjadi pelajaran, di mana saat itu terjadi al-khabats, berupa ketidakpatuhan pada perintah Rasulullah sebagai ulil amri saat itu. Saat itu beliau menempatkan tukang panah di Gunung Bukit, tapi tidak boleh meninggalkan pos mereka apapun yang terjadi. Saat pasukan umat Islam memperoleh kemenangan dan mengumpulkan rampasan perang, para tukang panah ini melupakan perintah Rasulullah. Mereka tertarik oleh masalah-masalah rampasan perang duniawi sehingga meninggalkan posnya dan turun ikut mengumpulkan rampasan, katanya. Nah makanya, Pak, Rasulullah bilang amar ma'ruf nahi mungkar, nurut Rasulullah, bukan mengejar kekuasaan. Kenapa Pak Ma'ruf ada di wakil presiden? Ketidakpatuhan dalam menjaga perintah Rasulullah SAW tersebut, kata Ma'ruf, telah membawa akibat yang luar biasa besar. Saat pasukan kufar Quraisy merebut bukit tersebut dan menguasainya, maka itu menjadi titik kelemahan pasukan muslim, hingga akhirnya pasukan muslim kalah dan banyak yang gugur syahid. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi padahal Rasulullah ada di tengah-tengah mereka? Bukankah Rasulullah adalah orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal itu terjadi tidak lain karena ada al-khabats, yaitu terjadi pengkhianatan, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan. Makanya, Pak, ulama jangan di kekuasaan, Pak. Yang ngomong Bapak. Tapi kenapa Bapak nggak patuh sama omongan Bapak sendiri? Udahlah, ya begitulah keadaan wakil presiden kita, guys. Yang terhormat Pak Ma'ruf Amin. Bapak nggak pakai kiai? Enggak. Karena beliau wakil presiden sekarang. Gua ngebahas beliau sebagai wakil presiden, bukan sebagai kiai. Karena kalau kiai, sesuai omongan beliau juga. Sesuai omongannya beliau. Kalau ulama itu tidak akan ada di kekuasaan. Tidak mau ngurusin nyari kekuasaan. Beliau sendiri ada di wakil presiden. Berarti apakah beliau kiai? Bukan, gua rasa. Karena kalau beliau kiai, nggak akan begini beliau. Itu aja dari gue. Kalian share video ini, ya beginilah keadaan akhir zaman kita, sayang. Jaga iman kita, jaga. Udah begini deh. Udah begini. Omongannya begini beliau. Ya udah, kalian lihat sendiri. Terima dengan hati bersih, akal sehat. Hati bersih, akal sehat. Beliau adalah wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Apakah beliau masih kiai? Dari ucapannya beliau sendiri, kalau kiai itu nggak boleh terlalu bingung sama kekuasaan. Apakah masih kiai beliau? Gua Bebe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wadallahu walinaya, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miris ya, miris. Ulama itu kalimatnya baik, tapi apakah bisa dijalankan oleh dirinya sendiri?